Begini, Anda baca saja surat Maryam 71, kan kalian itu masuk neraka. Maryam 71, di dalam Kristen itu justru Tuhan kita itu menyelamatkan, itu intinya di situ. Al-Quran itu Tuhan yang menghukum. Tuhan Alkitab itu justru menyelamatkan. Pertama, menyelamatkan bangsa Israel. Keduanya, Yesus datang menyelamatkan umat manusia dari perbudakan iblis. Makanya masih banyak orang yang suka caci maki, menghina, memusuhi orang. Itu semua perbudakan iblis. Kalau orang yang dibawa kuasa Tuhan itu omongnya baik-baik semua. Ya, tidak jahat sama sesamanya. Itu kuncinya di situ. Karena manusia ini berangkat dari dosa turunan itu yang membuat manusia jadi jahat. Makanya manusia diselamatkan supaya diajar dia hubungan yang baik sama manusia. Yesus kasih contoh konkret. Yesus itu disalib oleh orang Yahudi yang tidak menolak dia. Karena benci, dianggap sesat, dianggap salah, lalu dihakimi. Yesus diam aja itu. Tidak melawan. Itu ajaran yang benar, contoh konkret. Bukannya menghina, memfitnah, ya, mendiskriminasi orang, menjelek-jelekan orang. Bukan itu, ajarannya bukan seperti itu. Itu contoh konkretnya. Jadi Yesus datang kepada orang Kristen itu diajarkan yang baik-baik, tidak menjahati sesamanya. Dia diselamatkan dulu lalu diajarkan yang baik-baik. Jadi kalau kalian masih dengan bahasa-bahasa yang seperti itu ya belum diselamatkan. Ya. Nah, kuasa di dunia ada dua, kuasa Tuhan atau kuasa iblis gitu. Jadi kalau bukan di bawah kuasa Tuhan ya berarti sudah di bawah kuasa iblis. Nah, itu kita akan lihat dari kelakuannya, bagaimana terhadap sesamanya, kan begitu. Menyelamatkan dari apa, Pak Martin? Justru Yesus sendiri ngomong. Ya, ini sabda Yesus sendiri nih, ucapan Yesus sendiri. Ya. Masuk surga itu sangat susah sekali, seperti unta masuk liang jarum. Itu kata Yesus sendiri loh, sabda Yesus sendiri loh. Saya bisa buktikan. Keselamatan dari Hongkong. Nggak ada itu keselamatan. Yesus sendiri. Bahkan Anda harus miskin dulu baru bisa masuk surga. Itu sabda Yesus loh. Seperti unta masuk lubang jarum. Gitu. Nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang salah. Sabda Yesus itu benar. Sabda Yesus itu benar. Cuman Anda tidak melaksanakannya. Itu aja. Itu aja kok. Menurut Anda keselamatan. Ya kan? Keselamatan dari mana? Sabda Yesus sendiri nih, ucapan Yesus sendiri sangat susah sekali bagi orang kaya masuk surga. Begitu, seperti ibaratkan unta masuk lubang jarum. Itu menurut sabda Yesus. Justru Anda mengikuti sabda Yesus atau siapa? Itu kata Yesus sendiri gitu loh. Orang kaya susah masuk dalam lubang jarum itu artinya mustahil karena dia mengandalkan kekayaannya. Sedangkan kalau manusia mengandalkan kebenaran dari Tuhan, itu dia percaya langsung kepada Tuhan, bukan menolak seperti orang kaya. Orang kaya memang nggak penting keselamatan karena dia sudah kaya. Makanya Anda kalau tidak mengerti perumpamaan itu jangan ngomong. Ya, untuk masuk dalam jarum satu yang mustahil bagi orang kaya karena dia pikir dia sudah beres semua, ya kan? Tapi dia tidak tahu bahwa masih ada masalah lain yang mengintai dia. Karena uang, kekayaan itu belum menyelesaikan masalah kehidupan ini. Masih banyak masalah kehidupan yang harus diselesaikan. Yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Makanya Tuhan terlibat. Kalau Tuhan tidak terlibat dalam kehidupan manusia, ya itu Tuhannya salah. Gitu. Karena manusia itu penuh dengan persoalan. Makanya dijelaskan tentang orang kaya susah masuk surga karena seperti unta masuk dalam lubang jarum. Karena dia nggak pentingkan Tuhan gitu loh. Itu jadi masalahnya di situ. Jadi kalau Anda sombong dengan tidak percaya sama Tuhan seperti orang kaya, ya silakan aja gitu loh, ya. Berarti Anda juga harus miskin dulu, baru bisa masuk surga. Aku mengikuti apa yang diucapkan Yesus gitu loh. Ya, dengan suka hati malah. Anda ini yang menentang, bukan kami yang menentang. Begitu. Aku sesuai dengan dalil. Dalilnya, coba aja lu baca, Anda aja baca sendiri. Itu kan kitab Anda, ya kan? Maka
Makanya makanya jangan kita ini bagaikan kata dalam tempurung. Kan belum tentu semua kita tahu. Yerusalem itu kan di tembok itu, keliling tembok itu. Semua di tembok kota Yerusalem itu. Kelilingnya. Baru bisa masuk kota harus ada gerbangnya. Nah, ada gerbang utama, ada gerbang. Di situ ada lubang. Seperti di kampus USU Sumatera Utara kan. Pernah nggak ke USU Sumatera Utara sana? Anak saya kuliah di sana, saya baru tahu. Ada lubang kecil di sana. Yang bisa masuk hanya becak. Mobil tidak bisa masuk, becak sama sepeda motor. Itu lubang kecil, itu bukan pintu gerbang resmi, tidak resmi, ya. Maka itu tidak tenar. Coba kalau pernah ke USU sana, ada lubang itu. Itu USU kan di pagar semua itu keliling itu. Di tembok USU itu. Di Yerusalem pun begitu juga, di tembok semua tinggi itu pagarnya itu. Cuma ada lubang kecil, tidak kesohor, tidak termasihur. Karena itu bukan jalan resmi, tidak jalan resmi itu ya. Terserah. Itu kan kitab Anda. Aku nggak mau masuk ke ranah itu ya. Kalau menurut tafsiran Pak Lamsen seperti itu ya silakan. Kan saya hanya mengikuti alur di dalam Bible Anda begitu. Dan saya juga baru mendengar nih di Yerusalem ada lubang jarum yang manusia bisa masuk. Itu yang saya baru dengar. Bener. Mungkin saya nggak tahu, Pak Lamsen yang lebih tahu. Ya silakan saja. Ya. Itu iman Pak Lamsen gitu loh. Dah ya. Maaf nih, saya ketawa ya. Karena lucu gitu. Di Yerusalem ada lubang jarum yang manusia bisa masuk gitu. Adik, jadi bukan mengatakan orang kaya tidak bisa masuk surga, bisa, tapi agak sulit karena pikirannya kepada hartanya. Jadi di Yerusalem dahulu ada di situ ada gerbang pintu kecil, nama pintu itu namanya lubang jarum. Itu di bahasa Indonesia kan jadi lubang jarum, bukan jarum yang tangan ini, bukan. Ya mana kalau lubang jarum yang dipakai orang menjahit itu ya tidak mungkin lah onta masuk. Tapi ada lubang jarum di pintu gerbang Yerusalem yang kecil itu, ada di situ, ya. Bisa masuk onta, tapi sulit. Bisa masuk onta di lubang jarum itu. Nama lubang itu, nama gerbang itu lubang jarum namanya, kecil. Kalau orang masuk gampang. Kalau onta tinggi dia, agak sulit dia masuk, harus tunduk ontanya, sempit lagi. Tapi bisa masuk, onta-onta kecil mungkin bisa masuk. Ya, itu artinya bisa masuk tapi sulit ke surga itu. Ya tafsirnya kalau begitu Anda ya salah kaprah lah. Ya, salah kaprah. Di situ tuh Yesus mengomongkan ibaratkan seperti itu tuh, bahwa orang kaya bisa masuk surga asal mau sedekah. Itu maknanya ke situ, logikanya ke situ. Pak Martin kan orang berpikir kan. Kenapa Yesus bisa ngomong seperti itu? Supaya apa? Supaya dia berzakat, supaya dia bersedekah kepada saudara-saudaranya yang lebih membutuhkan daripada dia yang sudah tidak membutuhkan apapun karena kekayaannya. Begitu maksudnya, seperti itu. Nah kalau seandainya adil, itu kan amal ibadah, ya kan? Itu amal ibadah, berarti ada catatan di situ. Begitu, itu ucapan Yesus, itu sabda Yesus gitu loh. Kalau Anda menyangka ya silahkan. Itu hak prerogatif Anda. Kami hanya menyampaikan begitu. yang namanya lubang itu kan, jangankan di Yerusalem, di sini juga banyak lubang kecil, tapi nggak disebut lubang jarum tuh. Ada lubang kelinci tuh, ada gua kelinci tuh kecil ya di Kuningan, itu banyak kelincinya tuh di dalam. Nggak disebut lubang jarum tuh, malah disebut lubang kelinci. Justru aku ikutin alur Pak Lamsen, ya kan.
ada di Yerusalem lubang jarum, lubangnya gede, manusia bisa masuk disebut lubang jarum. Ini saya baru dengar benar. Ya nggak apa-apa, silakan saja. Mungkin pengetahuan Pak Hamzen tentang Yerusalem lebih daripada saya. Kalau saya kan orang Indonesia, belum pernah ke sana gitu. Ya, jadi nggak tahu di sana ada lubang jarum yang bisa manusia bisa masuk begitu. Saya baru dengar gitu ya. Nggak apa-apa, dan saya juga nggak akan mencari tahu gitu. Apa benar ada atau tidak, saya nggak akan cari tahu gitu ya. Karena itu bukan ranah saya gitu. Saya hanya menyampaikan sabda Yesus seperti itu. Nah, apa itu alegoris ya, metafora atau apa gitu, itu terserah sih ya. Itu iman Pak Lamsen, silakan. Orang kaya seperti unta tidak bisa masuk dalam lubang jarum, itu artinya dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan. Kalau soal sedekah aja orang tidak percaya Tuhan juga memberi sedekah. Orang-orang kafir yang tidak kenal Tuhan tuh mereka memberikan pada orang lain kalau hanya sekedar sedekah aja. Tapi yang penting itu bagaimana mempercayai Tuhan Yesus, itu yang penting. Nah, itulah yang Yesus katakan bahwa orang kaya itu seperti unta yang tidak mungkin bisa masuk dalam lubang jarum. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus, seperti Anda sendiri tidak percaya Yesus kan? Itu, sedangkan Yesus itu datang untuk menyelamatkan. Kalau soal sadako baik-baikan, ya orang semua juga bikin itu, nggak ada orang yang nggak bikin itu. Apalagi orang kaya, dia banyak memberi itu, banyak banget dia berikan pada orang lain tuh. Banyak, tapi yang penting itu bukan soal sedekahnya. Yang penting itu bagaimana dia percaya pada Tuhan Yesus. Itu yang penting itu, karena masalah hidup ini bukan masalah soal kekayaan aja. Masalahnya banyak yang harus diatasi, gitu loh. Nah, Tuhan Yesus itu adalah jawaban dari setiap masalah yang dihadapi oleh manusia. Karena tanpa Yesus manusia akan tersesat, akan bertindak salah, selalu jadi masalah terus di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itu persoalannya. Dia bilang kan semua aturan sudah dipenuhi kan, orang kaya itu bilang semua sudah dipenuhi. Yesus bilang masih kurang satu, jualah semua kekayaanmu tuh bagi kepada orang miskin, gitu loh. Artinya andalkan Tuhan, jangan andalkan kekayaanmu. Kekayaanmu itu tuh amalan saja. Tapi hidup ini diandalkan Tuhan. Anda kan tidak ngerti sampai di situ. Anda kan tidak ngerti itu kan? Kan itu ada dialog, karena dia sudah melakukan semua hukum. Karena kalau orang kaya tidak mungkin dia menipu, mencuri punya orang tuh sudah, siapa yang mau dicuri, yang dia kaya kok. Jadi persoalannya dia bangga karena dia tidak melakukan kesalahan. Apalagi nipu-nipu orang, kan tidak, itu persoalannya. Tapi Yesus mengatakan masih kurang satu. Ya kan, masih kurang satu. Jualah kekayaanmu itu bagikan pada orang-orang miskin. Artinya kamu tidak bisa benar dari dirimu sendiri saja. Kamu harus ada hubungan yang baik dengan sesamanya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita musuhi sesamanya, itu kita berdosa. Jadi kalaupun kita punya kelebihan, punya kebenaran, ya misalnya kita orang benar lah, seperti Anda ini merasa diri benar. Anda harus ada hubungan baik dengan sesamanya yang tidak benar. Kalau Anda anggap orang lain itu tidak benar, Anda harus hubungannya baik, ngajarin yang benar. Jadi Anda buktikan kebenaran Anda, bukan menyalahkan orang. Menyalahkan orang itu bukan berarti Anda pinter. Apalagi Anda tidak bisa menjelaskan kebenaran Anda. Nah, di situ pentingnya ajaran Yesus, supaya kalau kamu yang punya kelebihan, bagi sama yang kurang. Kalau Anda pinter, bagikan. Nah, Anda cuma bisa nyalahkan orang, Anda nggak bisa ngajarkan orang yang baik, nggak bisa buktikan dari dirimu yang lebih benar. Itu kan persoalan kalian kan di situ. Orang Kristen disalah-salahkan, sudah saya bilang oke lah, orang Kristen salah lah kan kalian orang Islam. Tapi buktikan kebenaranmu sendiri. Nah, di sini Anda juga salah. Ya, tidak baca konteks, ya, narasi di dalam kisah itu. Coba Anda baca lagi. Justru orang kaya itu bertanya kepada Yesus tentang keselamatan. Coba Anda cek narasi kisahnya, narasi ceritanya. Ya. Itu narasi ceritanya seperti itu, bukan justru dia percaya kepada Yesus gitu. Makanya dia bertanya tentang itu kepada Yesus. Begitu. Kalau tidak percaya, ngapain dia bertanya kepada Yesus?
Dia justru karena dia ingin punya pengetahuan, makanya dia bertanya kepada Yesus seperti itu. Karena apa? Dia juga ingin selamat. Begitu Pak Martin. Jangan tunjukkan kebodohanmu dengan cara ngetawain itu. Ya kebetulan namanya di sana lubang kecil. Lubang kecil itu dikatakan lubang jarum. Itu di bahasa Indonesia akan ke sini lubang jarum. Kalau bahasa asli saya tidak tahu lah, entah apa namanya itu. Tetap juga di bahasa Indonesia akan menjadi lubang jarum. Ya. Kalau yang di Ususana lupa saya entah apa namanya tuh. Pokoknya tidak resmi itu yang di Ususana ya. Banyak lubang-lubang kelinci banyak dari mana. Tapi kan yang dikenal orang itu, yang Yesus kan mengajar kepada orang Yahudi, kepada orang-orang yang di Yerusalem sana. Mana dia tahu lubang kelinci yang di kampungmu itu? Berpikirlah dengan wajar. Kamu boleh ketawa, tapi ketawamu jangan menunjukkan kebodohan kita, ya. Ketawalah dengan yang wajar, jangan ketawain kebodohan kita, ya. Saya ini ketawanya wajar, Pak Lamsen. Lucu gitu loh. Pak Lamsen ngomong seperti itu, bahwa di sana ada lubang kecil disebut lubang jarum. Begitu kan? Itu menurut Pak Lamsen gitu loh. Ya silahkan saja gitu. Justru mungkin saya menertawakan kebodohan saya. Karena saya tidak tahu gitu. ya mohon maaf, saya juga boleh dong. Saya bukan menertawakan kebodohan Pak Lamsen, tidak. Saya menertawakan kebodohan saya, ketidaktahuan saya begitu. Kok sampai saya tidak tahu bahwa di Yerusalem sana ada lubang kecil namanya disebut lubang jarum. Itu aja kok. Iya, maknanya di situ adalah sedekah. Makanya Yesus menyuruh jualah semua kekayaanmu, bagikan kepada orang-orang miskin. Di situ dia tidak pernah beramal kepada orang-orang miskin. Maknanya ke situ, Pak Martin Ale. Logisnya tuh, logikanya ke sana, menujunya. Yesus menyuruh kepada beliau yang orang kaya ini untuk sedekah kepada orang miskin. Itu konteksnya. Barulah ente bisa masuk surga begitu. Bukannya tidak percaya. Tadi Pak Martin ngomong tidak percaya. Sekarang lain lagi urusannya. Kalau tidak percaya, ngapain dia bertanya kepada Yesus? Yang namanya tidak percaya, benci. Ngapain gue nanya ke dia? Gue aja benci sama dia, gue gak percaya sama dia. Kan gitu. Justru dia bertanya kepada dia itu, konteksnya dia percaya. Begitu. Makanya Yesus menyuruh, kekuranganmu adalah kamu kurang bersedekah, jualah semua harta kekayaanmu. Itu maknanya ke situ. Jualah semua harta kekayaanmu, bagikan kepada orang miskin. Nah, itu namanya sedekah. Sama, itu di dalam Islam juga seperti itu. Nah, kalau dalam Islam, bagian harta kita itu ada sekian persen untuk orang miskin. Kalau tidak dijakati, kalau tidak disodakokan, itu berdosa. Sama. Konteksnya tuh sama. Logikanya sama seperti Yesus. Kami yang mengamalkan apa yang Yesus katakan. Begitu. Itu maknanya di situ. Konteksnya di situ. Ya. Daud di Mazmur itu, dia karena dia punya Tuhan, ingin diselamatkan Tuhan. Nah, kalau seandainya disandingkan kepada Yesus, bukankah Yesus di situ adalah Tuhan? Tuhan yang tersalib. Lalu dia ngomong Tuhan ke Tuhan siapa lagi? Eloi, Eloi, Eloi lama sabachthani. Kamu sandingkan dengan Daud, Mazmur Daud. Pantas Daud ngomong seperti itu apa? Karena dia punya Tuhan. Nah, kalau Yesus punya Tuhan dari Hongkong, katanya dia tuh Tuhan, ya kan? Menurut ente, berarti Yesus di situ punya Tuhan, ingin diselamatkan Tuhannya, begitu. Artinya kamu itu tidak mengakui di sana ada tembok itu dari dilubangin sama anak-anak nakal barangkali itu. Saya tidak tahu kisahnya itu. Sama dengan temboknya di Ususana, di tempat di Universitas Sumatera Utara, itu kan
pagar semua itu, dikelilingi semua pagar. Di situ USU itu ada berapa pintu? Ada pintu satu, pintu dua, pintu tiga, pintu empat. Tapi pintu berapa saya lupa lah. Pintu empat lah. Tapi di samping di luar pintu gerbang yang asli itu, yang resmi, ada lubang kecil yang dirusak orang-orang supaya bisa masuk ke dalam lewat orang. Itu namanya di USU saya nggak tahu. Pokoknya orang bilang, lewat lubang aja, lewat lubang. Nah, lewat lubang itu artinya supaya singkat masuk ke dalam kampus, ya, lewat lubang. Itu bukan resmi. Di Yerusalem begitu juga. Kota Yerusalem itu di tembok tinggi itu semua keliling kota Yerusalem. Tembok itu di pagar itu. Itu ada Yerusalem itu ada pintu gerbang asli yang resmi. Entah berapa pintu itu, 12 barangkali, 12 pintu ya. Tapi di samping itu ada pintu yang dibuat anak-anak nakal barangkali supaya jangan terlalu jauh keliling. Dilubangin. Bisa masuk onta, tapi sulit. Itu disebut namanya lubang jarum. Disebut nama lubang jarum. Dinamain ya, lubang jarum. Bukan jarum tangan manusia atau jarum mesin jahit, bukan. Ya, bukan mesin jahit, bukan. Atau jarum tangan, bukan. Untuk menjahit, bukan itu. Jadi kamu harus tahu itu. Makanya, kalau ada sesuatu yang kita tidak mengerti, jangan kita langsung ambil kesimpulan bahwa itu salah. Ya. Jadi yang dimaksud lubang jarum itu bukan jarum yang di tangan manusia, bukan ya. Lah bukan itu kan, bukan diimani itu. Memang kenyataan ada. Bagaimana, Adik? Itu kenyataan ada. Ya. Jadi bukan iman, bukan iman. Memang ada lubang itu. Kalau iman itu sesuatu tidak nyata. Ini nyata. Kenyataan ada. Gimana, Adik? udah iya terserah Pak Lamsen. Ya, itu ikan iman Pak Lamsen. Kan saya bilang dari awal itu iman Pak Lamsen, ya silakan. Mau disebut lubang jarum ke lubang kodok kan terserah gitu. Ya, udahlah. Ya, udah. Saya ngalah aja.